Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Apakah dari Sobat Mantri Luka pernah mengalami luka yang seperti ini? Luka yang disebabkan oleh jatuh dari motor yang sudah dijahit 2 kali. Dan dalam waktu 15 hari jahitannya dibuka. Akan tetapi kondisinya sekarang adalah masih banyak jaringan mati yang berwarna kuning. Dan biasanya keluhan dari pasien saat terjadi luka yang seperti ini, maka lukanya akan lama sembuh. Apakah dari Sobat Mantri Luka juga sudah tahu kenapa luka yang masih ada warna kuningnya itu lama sekali untuk menutup? Dan bagaimana solusi agar luka yang sudah lama ini dengan warna dasar kuning bisa sembuh untuk secepatnya dalam proses perawatan. Hal ini memang membutuhkan suatu teknik perawatan dan juga pemilihan-pemilihan salep dan bagaimana sih caranya agar jaringan yang warna kuning ini bisa habis, bisa hilang agar pertumbuhan jaringan dapat segera berlangsung dan diameter luka semakin mengecil dan lukanya menutup. Di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan jaringan yang berwarna kuning pada dasar luka. Dan beberapa teknik memang perlu kita ketahui agar nantinya juga dapat memudahkan dalam proses perawatan luka. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan solusi bagi Sobat Mantri Luka sekalian yang sedang mempunyai luka yang tidak kunjung sembuh dan berwarna dasar kuning. Baik Sobat Mantri Luka sekalian, yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah jaringan yang berwarna kuning ini adalah namanya SLAV, yaitu jaringan yang terjadi penghancuran protein yang disebabkan oleh bakteri, mikroorganisme yang memang terkadang berada pada dasar luka. Dalam artian apa? Dalam artian adalah kondisi lukanya terjadi kontaminasi oleh bakteri. Sehingga bakteri tadi menghancurkan jaringan luka sehingga berwarna kuning. Hal ini sangat tidak bagus apabila jaringan yang berwarna kuning ini dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana cara perawatan yang baik pada luka dengan warna dasar kuning dan cara menghilangkan SLAV atau jaringan mati ini? Ingat, memang dalam proses perawatan banyak sekali dari Sobat Mantri Luka, dari pasien-pasien yang merawat lukanya secara mandiri. Hal ini memang membutuhkan latihan terus-menerus. Oke, untuk proses perawatan lukanya kita mulai dari mencuci luka. Mencuci luka merupakan suatu hal yang penting dan mencucinya bisa menggunakan cairan NaCl ataupun cairan infus yang biasa kita beli di apotik yang memang banyak sekali dari masyarakat kita ini menggunakannya untuk mencuci luka. Ya, itu bisa. Hanya saja biar lebih baik hasilnya boleh kita tambahkan antiseptik ya. Nah, banyak sekali di apotek antiseptik yang sudah diproduksi oleh pabrikan ya. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan Killback antiseptik atau Wound Irrigation Solution ya, punya Winner, atau menggunakan ya antiseptik yang lain boleh ya. Seperti saya nyebut merek nih ya, Hansaplast Spray, yaitu mudah sekali kita dapatkan di apotek, yaitu silakan boleh. Jadi mencucinya silakan gunakan NaCl terlebih dahulu ya, bersihkan kotoran-kotorannya, lalu hilangkan ya bekas-bekas salepnya atau bekas-bekas nanah, bekas-bekas cairan yang menempel, lalu kita keringkan. Setelah itu baru diberikan antiseptik ya, kalau bisa dikompres agak lama. Oke, itu proses mencuci lukanya. Selanjutnya adalah saat kita membuang jaringan mati.
Nah, untuk membuang jaringan mati ini memang dibutuhkan teknik yang namanya autolysis debridement, di mana autolysis ini bisa terjadi saat kondisi luka dalam lingkungan yang lembab. Ya, jadi ada istilahnya itu eh, perawatan luka dengan moisture balance ataupun kelembapan yang seimbang. Nah, tidak semua jaringan yang kita temukan ya, jaringan mati yang kita temukan itu lunak, mudah diambil. Ada yang keras ya. Dan ciri-cirinya kalau sudah lunak itu mudah sekali kita ambil dalam proses perawatan lukanya. Bagaimana cara melunakkannya? Kita gunakan salep ya, kita gunakan salep yang bisa melembabkan jaringan luka. Contohnya ada salep metcovazin ya. Seperti ini. Salep metcovazin itu bisa kita gunakan untuk melembabkan luka ataupun melunakkan jaringan yang berwarna kuning tadi. Di sini saya punya varian yang silver ya. Ini yang hijau belum datang, sudah pesan ke distributor ya, Buffoni. Nah, ini saya punya yang namanya Smart Garlic. Ini juga bisa dipakai ya untuk melunakkan jaringan. Tapi saya lebih proper ya ke salep ini, metcovazin ya, untuk melunakkan jaringan. Nah, itu boleh kita gunakan untuk melunakkan jaringan. Nah, karena jaringannya yang berwarna kuning ini ada aktivitas bakteri, boleh kita menggunakan metcovazin yang silver. Oke. Nah, yang menjadi PR juga bagi Sobat Menteri Luka sekalian, apabila jaringan kuning ini sudah lunak, silakan boleh diambil. Caranya adalah silakan kita gunakan kasa steril lalu jepit ke jaringan yang berwarna kuning tadi. Ya, jepit lalu ditarik. Nah, kalau memang sulit jangan dipaksakan. Kita tunggu jaringan yang kuning ini lunak terlebih dahulu. Lebih bagus lagi kalau dari Sobat Mantri Luka juga menggunakan gunting dan pinset. Nah, ini yang terkadang memang tidak bisa dilakukan oleh orang awam ya, maksudnya masyarakat yang belum pernah melakukan tindakan medis, jadi memang ini butuh latihan ya. Tapi kalau dari Sobat Mantri Luka yang mempunyai masalah luka yang berwarna kuning tadi, cukup dijepit ataupun digosok menggunakan kasa steril. Oke, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah kita menutup lukanya. Nah, untuk menutup lukanya sebenarnya cukup menggunakan kasa steril ya, atau lebih bagus lagi menggunakan melolin, dan juga ada lagi satu lagi yang padding yaitu dermavid pad. Nah, memang untuk melunakkan jaringan ini dari setiap pasien mempunyai waktu yang berbeda-beda. Ada satu kali perawatan selama 3 hari nanti dibuka jaringan kuning ini bisa eh, lunak. Ada yang 2 kali, 3 kali perawatan ya. Nah, ini memang membutuhkan waktu. Jadi silakan nanti dievaluasi dan ikuti prosesnya ya. Tidak ada yang instan. Jadi jaringan yang sudah lunak tadi setelah diangkat sudah terlihat warna merah. Nah, itu adalah jaringan yang bisa menumbuhkan jaringan-jaringan sel-sel baru. Nah, setelah jaringan kuning terangkat nanti setelah dilembabkan ataupun dilunakkan, baru terlihat jaringan merah. Nah, jaringan merah ini nanti yang akan menjadi kulit baru. Ya, seperti itu. Nah, biasanya anggapan-anggapan dari masyarakat adalah saat lukanya ini kering, ya sudah sembuh katanya. Kan tetapi masih nyeri, masih basah, masih mengeluarkan cairan. Apalagi jaringan yang terlihat adalah jaringan yang berwarna kuning. Hal ini memang butuh proses yang agak lama. Ya minimal 2 sampai 3 minggu lah ya untuk proses penyembuhan pada lukanya apabila proses perawatannya berjalan dengan baik. Jadi, Sobat Mantri Luka sekalian, apabila ada suatu kendala-kendala perihal masalah perawatan luka, boleh ya silakan saja, tidak usah sungkan, tanyakan saja di kolom komentar, seperti salah satu penonton setia channel Mantri Luka ini ya. Jadi memang harus terus ditanyakan, terus dirawat, ikuti instruksi saya karena memang semuanya butuh proses ya, tidak ada yang instan. Oke. Nah, terima kasih ya sekali lagi untuk Sobat Mantri Luka yang sudah mengirimkan pertanyaan dan sudah saya jawab.
Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi seputar perawatan luka, boleh tuliskan saja di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat mantri luka.